Buat ngisi celah antara Suzuki Fronx sama Suzuki Espresso, kayaknya cocok nih kalau mobil yang satu ini masuk ke Indonesia. Karena kita tahu Suzuki Ignis itu kan udah nggak ada ya. Dan ini dia Suzuki Crossby. Oke, jadi walaupun tulisannya XB, tapi emang ini dibacanya Crossby ya. Crossby itu juga ada filosofi namanya, itu lebih pada cross to be exciting. Nah, jadi memang buat orang-orang yang nantinya membeli mobil ini, itu akan menjadi excitement sendiri ya. Dan mobil ini sebetulnya emang belum dijual, teman-teman. Jadi ini Suzuki Indonesia masih melakukan studi terhadap mobil ini, dari segi desain, dari segi bentuk, kira-kira orang Indonesia bakal suka nggak sih sama mobil yang seperti ini. Dan kalau kita ngelihat secara dimensi ya, memang dimensi panjang itu kan di 3,7 meter, dan mobil ini memang cocok digunakan untuk orang-orang yang sekarang rumahnya ada di sekitaran kota-kota besar ya. Sekarang kan rumah-rumah di kota besar itu dimensinya makin kecil, dengan garasinya juga yang makin kecil. Nah, dengan dimensi yang sebesar ini bakal cocok banget untuk parkir, jadi dia nggak akan ngelebihin batas dari si garasinya, karena memang dimensinya yang cuma 3,7 meter. Begitu juga dia cocok banget buat di Indonesia, karena apa? Karena ground clearance-nya juga cukup tinggi, di 180 mm ya. Kita bisa ngelihat di sini. Dan kalau saya dari segi desain ya, kalau saya jujur, cocok banget sama tampilan desainnya, karena memang mobil ini kan JDM banget ya. Artinya emang mobil ini dijual hanya di pasar Jepang untuk saat ini, tapi nggak tahu nanti, mungkin tahun depan akan juga dijual di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat teman-teman di lampunya sini, dia sudah pakai proyektor, dan ini sebagai lampu DRL-nya juga ya. Lampu kecilnya di sini, dan ini juga berfungsi jadi lampu sennya. Lalu di bagian sini juga sudah ada fog lamp yang sudah menggunakan LED. Lalu di sini juga ada sensor parking, udah ada 4 titik. Terus kalau kita lihat di samping, teman-teman ada yang inget sama pelek apa? Betul. Pelek Suzuki Ignis ya. Dia pakai ukuran yang 15 inci dengan ban 175/65 R15. Bentuk peleknya mirip banget sama Ignis, karena memang ya kalau kita ngelihat di sini, ini sih Ignis banget nih, karena kalau yang di Jepang peleknya bukan seperti ini. Sudah hybrid, yes. Karena si Crossby ini sudah pakai teknologi mild hybrid yang jadi andalan Suzuki. Kita lihat lagi ke bagian samping ya. Jadi mobil ini fiturnya juga cukup lengkap. Tapi karena ini memang yang spek JDM, tapi nggak tahu nanti kalau di Indonesia akan seperti apa speknya. Tapi kalau kita lihat di sini, dia sudah dilengkapi dengan kamera. Di depan juga ada kamera, di samping juga, di belakang juga, artinya dia sudah support dengan kamera 360. Terus, di sini ada kamera lagi karena dia sudah support dengan ADAS. Kalau di Suzuki namanya Suzuki Safety Support. Jadi memang untuk keselamatan, fitur-fitur keselamatan, fitur-fitur kenyamanan juga dia tersedia untuk memudahkan si calon konsumennya. Cuma meskipun dia crossover ya, dia belum ada roof rail di bagian atasnya nih. Sayang aja. Mungkin kalau ditambahin ada roof railnya akan lebih oke. Dia udah keyless entry untuk masuknya ya di bagian sini. Jadi untuk akses masuknya dia gampang banget. Ada side body molding di bagian sini sampai ke bagian belakang. Yang menarik nih, di bagian spion sana, ini ada spion tambahan di bagian bawahnya untuk ngecek kalau kita bisa jalan sendirian. Di jalan sempit kita bisa ngeliat sih posisi bannya itu mepet gak ke trotoar gitu misalnya. Itu emang Jepang banget sih, meskipun dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 sebetulnya. Di bagian belakangnya ya, kita juga ada tombol untuk keyless entry-nya, dan untuk akses ke belakangnya dia gampang banget pakai kayak gini. Di atasnya udah ada spoiler, udah ada defogger, dan juga ada wiper belakang. Nah, di belakang juga udah ada sensor parkir ya. Ada juga kamera. Mana kameranya? Ini dia. Jadi bukan di bagian sini, tapi di bagian sini nih, untuk kamera bagian belakangnya. Oke, untuk bagasinya ya, kita bisa lihat di sini, emang sebetulnya nggak terlalu besar, tapi sebetulnya kalau ini dilipat joknya, dan bahkan jok belakangnya ini bisa dimajuin dulu nih, untuk memberikan kapasitas bagasi yang lebih luas lagi. Di sini ada tempat penyimpanan, ini kalau kita mau naruh, tuh. Jadi dia ada tempat khususnya supaya dia bisa taruh kayak gini. Bahkan di bagian bawahnya, itu ada lagi tuh. Bagasi yang cukup besar. Harusnya sih buat tempat ban serep kali ya. Iya. Nah, ini kalau kondisinya dilipat ya, ini bisa dimaju mundur. Terus kalau mau dilipat ya, bisa.
Nah, dia jadi rata lantai dan dia ada covernya lagi sehingga kalau bawa barang yang mungkin agak-agak tajam gitu ya, ini nggak bikin rusak sih bagian joknya. Jadi dia mungkin ya plastiknya yang agak-agak lecet sedikit. Oke, jadi dengan dimensi yang cukup compact ya di 3,7 meter, tapi kalau kita ngeliat dari legroom di bagian belakang, ini bisa dilihat ya. Ini kalau di sini kan karena dimundurin banget ya. Tapi kalau duduk di sini, tuh, ini jauh banget nih untuk si legroomnya. Udah gitu, di tiap jok sini ada meja lipat yang kita bisa naruh juga sebagai cup holder, karena kan di bagian tengahnya ya. Jadi joknya ini 50-50 untuk pelipatannya, sehingga cup holdernya cuma ada di door trim, di bagian pintu aja gitu ya, sama di bagian sini nih. Jadi emang praktis banget ketika kita mau bawa tumbler atau misalnya sambil-sambil makan atau sambil ngetik gitu ya. Karena di sini ada buat tabnya nih, supaya dia nggak jatuh, jadi ada penahannya. Terus kalau mau naruh barang ya, di sini ada cantelan gitu. Misal beli gorengan, beli gorengan taruh di sini, atau beli takjil, ya kan? Sekarang udah mau puasa nih, gampang nih kalau buat beli takjil. Nah, di belakangnya nih, di bawah sini ada lithium ion baterai. Jadi mirip sama XL7, R3 Hybrid ya. Rata-rata taruhnya di bagian jok sebelah kiri. Keren ya? Oke, sekali lagi ini adalah spek khusus untuk pasar Jepang ya, artinya memang disediakan dengan fitur-fitur yang cocok untuk di pasar Jepang. Tapi kalau di Indonesia nantinya mungkin aja fiturnya akan berkurang. Tapi kalau kita lihat di sini, yang paling asik adalah si tuas transmisinya ada di bagian dashboard. Jadi dia nggak akan bikin bikin banyak tempat di bagian sini, meskipun di bagian tengahnya ini ada kompartemen untuk naruh handphone. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Dia udah parking bed elektrik. Udah ada pemanas untuk kursinya, ya kan? Lalu di sini juga ada snow mode, ada sport mode, ada hill descent control juga, AC-nya sudah digital, lengkap dengan si head unit yang sudah berlayar besar. Udah gitu juga si panel instrumennya juga sudah full digital TFT, ya. Terus kompartemen juga praktis banget, ada di bagian sini, ada di bagian sini. Jadi, wah, di atas juga ini ada tombol SOS. Nah, jadi ada tombol khusus sih, tapi mungkin nggak tahu nanti untuk pasar Indonesia apakah tetap akan tersedia. Ini juga ada port C, ya, ada HDMI juga. Jadi emang kalau soal desain dashboardnya lucu ya, kayaknya ya cocok lah ya untuk fitur-fiturnya juga di sini. Udah ada adaptive cruise control ya. Terus di sisi kanannya juga di sini ada auto start stop engine-nya. Jadi kalau sama seperti XL7 atau R3, jadi dia udah ada fitur mild hybrid-nya. Asik ya. Kita cek ke bagian mesinnya nih sekarang. Oke, jadi mesinnya inilah mesin baru serinya Suzuki ya. Kalau yang di Indonesia banyak kita kenal seri K ya. K12, K15, K10. Tapi kalau ini namanya Z12E. Jadi ini mesin baru 3 silinder, tenaganya sekitar 80 dk dengan torsi 180 Nm. Dan dia disambungkan dengan CVT. Artinya kalau soal efisiensi bahan bakar, harusnya ini sih irit banget nih mobil. Apalagi dengan dimensi yang compact, mesin yang kecil, soal irit bahan bakar ini harusnya oke. Dan untuk bahan bakarnya, ya biasa lah, kalau di Indonesia kan dia pakai RON 92 ya. Artinya kalau di Pertamina itu ada Pertamax series yang bisa digunakan untuk mobil ini. Pasti akan lebih efisien lagi, ya kan? Ya teman-teman, kalau di Bot Suzuki ini adalah jadi mobil yang cukup banyak dilihat sama orang ya. Banyak banget yang penasaran sama si Crosby ini. Mudah-mudahan dengan studinya ini banyak orang yang suka, akhirnya Suzuki Indonesia akhirnya benar-benar menjual si mobil ini. Tapi kalau kita lihat memang dari segi desainnya, tampilannya keren, baik di eksterior maupun di interior, pun begitu dengan mesinnya yang juga harusnya kompetitif ya. Artinya kalau digunakan untuk perkotaan, secara efisiensi bisa lebih bagus. Nah, kalau menurut teman-teman nih, berapa sih harga yang pas untuk sebuah si Crosby ini? Mungkin kalau di sekitar 250 juta, kira-kira oke nggak? Sampaikan kolom komen ya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.